Halo guys, balik lagi di Lari Malam Misteri. Dan malam ini sangat spesial karena gue kedatangan dua bintang tamu. Yang satu bernama Dimas Gumilang. Dimas Gumilang. Bener kan? Sesuai KTP ya namanya ya. Dan satu lagi ada Ponco. Nah, Dimas ini sudah belasan tahun tinggal di Jepang dan katanya dia punya pengalaman horor yang terjadi di Jepang yang mau diceritain ke kita semua. Apa kabar bro? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Tepatnya berapa tahun sih lo tinggal di Jepang? Gue 12 tahun dari 2008 sampai 2020. Pas pandemi gue balik ke sini. Wow, 12 tahun, lama banget. Bahasa Jepang lancar ya berarti ya? Ya, ike kimochi bisa. Ini juga gak perlu tinggal di Jepang bisa. Yamet kudasi. Ite juga ya. Ite. Ponco, apa kabar Ponco? Alhamdulillah masih hitam. Makin ya? Tadinya putih. Oh iya. Tadinya hijau. Tadinya putih. Kalau yang pernah nonton video-video gue sebelumnya, Ponco juga pernah ada di Lari ya gitu. Thank you lah for coming. Hai semuanya. Setelah Halo, guys. sekian lama. Kalian bisa loh dada-dadanya ke kamera Oh, yang iya. kecil ini. Halo, guys. Ini khusus buat kalian berdua. Halo, Ada guys. banyak gitu. Kita mulai dari ceritanya Dimas dulu mungkin ya. Iyalah, kan gua nggak punya cerita. Lu 12 tahun di Jepang, berarti mulai dari lo kuliah ya? Ya, mulai gue lulus SMA, terus college, kan harus belajar bahasa dulu kan di sana 2 tahun buat masuk preparing universitas. Terus gue di sana kuliah 4 tahun, kerja, bikin usaha, total 12 tahun. Wah, keren. Gitu. Oke, kita masuk ke cerita yang memang seharusnya sudah diceritakan dari awal. Asik. Ini sebetulnya kita udah janjiannya lama banget Udah ya. lama banget, Katanya lu punya setahun. cerita horor di Jepang. Iya, satu-satunya sih ya. Karena gini, kejadiannya tuh kurang lebih 2019. 2019. 2019 pas bulan Juli. Pertengahan tahun ya. Tahun. Oke. Nah, di Jepang tuh bulan Juli kan udah masuk summer. Oke. Nah, summer tuh udah, kalau di orang Jepang tuh gini. Jadi di bulan Agustus ada namanya Obong. Obong. Obong tuh kayak hari sucinya mereka di mana arwah-arwah orang leluhur ya kalau sana Leluhur. bilang ya, itu balik ke istilahnya ke kuburannya. Terus ada juga yang balik ke rumah-rumah nengokin istilahnya anak-anak Keluarga cucunya, gitu ya, kayak oke. Makanya summer tuh lebih identik sama cerita-cerita serem kalau di Jepang. Oh, Gitu. Dan momennya ini lagi summer ya, bulan Momennya Juli lagi summer. di 2019. Iya. Oke, kejadiannya? Kejadian, nah sebenarnya gini, gue ini bukan orang yang percaya sama mistis. Oke. Gue selalu berpikir untuk apa? Logis. Oke. Jadi kayak misalkan ada sesuatu yang kayak bau-bau kecium apa, gue paling bau apa kayak Oke. gitu. Gue ngeliat kayak bayangan, paling bayangan apa. Kalau ada yang gerak paling angin Paling gitu ya. angin. Oke. Terus ya gue hari itu summer kan, itu bulan Juli akhir. Terus gue tuh lagi hari itu gue di sana usaha travel ya. Ada namanya Japan Local Trip kalau misalkan kalian pengen. Oke. Japan Follow Local ya, Trip. Oke. Japan Local Trip. Oke, nanti cari di Instagram langsung di follow. Nah, kalau misalkan mau jalan-jalan ke Jepang, maka jadi iklan. Oke. Memang itu tujuannya. Pokoknya bisa private tour gitu. Siap. Kita spesifiknya private tour. Ini ngomong-ngomong lagi ngapain sih kesini? Ke Jepang. Liburan lama banget loh mereka. 14 hari, Bos. 14 hari dimentokin visanya. Mudah-mudahan delay ya hari ini. Astagfirullahaladzim. Oh, Jadi total 2 minggu nih ya di Jepang. 2 minggu di Jepang. Gimana di Jepang? Seru. Pengeluaran saya itu di Japan Local Trip adalah keren banget. Itu gue abis nganter, jadi ada tour hari itu. Dimana kalau misalkan udah selesai tour, mobil kumpul semua nih. Oke. Jadi kita bersihin mobil segala macam. Nah, gue sama adik gue itu nyuci mobil di cucian mobil di sana. Nah, cuci mobil sana itu kan nggak kayak di sini ya, kita taruh di tempat steam, kita duduk beres. Kalau di sana tuh kita masuk biasanya di pom bensin. Di pom bensin dia ada kayak cuci robot. Oke. Kita masuk, terus udah gitu dibersihin semua dipakai mesin gitu kan. Udah gitu Kita di keluar, dalam mobil ya? Di dalam mobil. Tapi ngebersihin segala macamnya vakum itu kita sendiri. Oh. Jadi ada space khususnya setelah keluar dari si cuci robot Iya, itu, iya. kita parkir di space khusus buat kayak ngevakum, ngelapin kanebo gitu kan. Nah, itu tour itu kan jam seberapa ya? Jam 10. Terus jam 11 sampai jam setengah 1 kurang lebih waktu itu. Gua bersih-bersihin mobil, akhirnya selesai kan. Nah, gue balik ke rumah nih.
Mobil udah beres, karena besok masih ada tour lagi. Gua bawa mobil ke rumah. Nah, jalanan Tokyo itu kan kecil-kecil, bro. Di daerah gue juga apa namanya, gangnya lumayan sempit sih. Jadi mungkin cuma Ini jalan perumahan ya? jalan perumahan satu. Kalau di sana kan kayak kampung sih sebenarnya, jadi nggak ada kayak perumahan klaster gitu, nggak ada. Ya. Kayak rumahnya Nobita gitu. Ah, iya betul mirip-mirip kayak gitu. Nah, jalanannya Nobita tuh lebih gede daripada jalanan yang gue lewatin pada saat itu. oke. Nah, ketika gue jalan balik ke rumah, gue agak merinding sih nih, ceritain lagi ya. Jadi kayak Kok gue juga nih? Aduh. Berarti ini malam ya? Ini Suasananya malam ya? malam. Sekitar jam? Setengah satu. setengah satu malam. Gue setengah satu Oke, ya. Nah, oke. setengah satu terus gue jalan ke arah rumah, karena jalanan di arah rumah gue tuh satu arah gitu loh, kayak circle gitu. Nah, gue ngambil jalan sini kan. Oke. Nah, itu jalan memang agak sempit, cuma bisa satu mobil, Oke. satu arah. Nah, pas gue, jadi ada perempatan gini ya, yang benar-benar patah banget. Mobil gue kan mobil high-S gitu, panjang. Yes. Jadi gue masuk, mau belok kanan, kebetulan tuh ada kon, jadi kayak nah, Batas tepatnya jalan itu gitu ya? iya di kuil. Jadi posisinya tuh di kuil. Terus di kuil Jepang itu, dimana kalau kuil Jepang tuh pasti ada kuburannya. Kalau mungkin bilangnya shrine ya. Jadi kalau orang Jepang kan, kalau Buddha tuh buat kehidupan sebelum, istilahnya kalau anak lahir nih diberkatinya di kuil Buddha. Terus ketika udah meninggal, disemayaminya didoainnya di kuil Shinto. Jadi ada Buddha sama Shinto di sana, dan mereka apa istilahnya ya, berbarengan lah biasanya tuh dalam apa namanya kehidupan orang Jepang. Nah, di situ ada kuil dan ada kuburannya. Gue nggak mikir macam-macam, karena gue biasa lewat jalan itu juga, dan gue nggak pernah mikirin gimana. Terus karena belokannya patah banget dan ada kon, karena di situ lagi kuilnya lagi pembangun renovasi pagar. Nah, pas belok kanan, karena mobilnya panjang agak patah, gue mundur lagi nih. Mundur lagi, terus belok kanan lagi, ternyata masih mepet konnya ini ngeganggu. Akhirnya gue turun dari mobil, Mindahin konnya. gue turun dari mobil, ngebuka pintu gini kan, terus turun, konnya di sebelah sini nih. Gue turun sini, di sini tembok, tembok, terus tapi ada kayak gini loh, agak duduk, kayak ada tempat kayak buat dudukan gitu loh. Oh iya, kebayang. Jadi tinggi gitu kan. Nah, terus abis gua balik minggirin kon ke arah tembok lagi, biar mobil gua nggak nyerempet si konnya itu. Pas gua balik badan, jadi kan ini pintu di sini ya. Gua posisi nggak jauh dari pintu mobil. Pas gua balik sini, itu tuh bener-bener apa ya? Lu tahu kayak Ju-on yang anak kecil? Iya, yang di tangga begini ya. Iya. Itu tuh persis banget. Jadi anak kecil duduk aja gini, terus ngeliatin gua. Mukanya putih banget, terus nggak senyum nggak apa, datar mukanya, terus ngeliatin gua. Gua sepersekian detik langsung kaget, takut, tahu sawan-sawan yang kayak iya, gitu kan, iya. Gue langsung refleks, gue udah langsung gue mulut gue nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa, tapi refleks gue langsung masuk mobil, tutup pintu, jalan, gue masukin gigi kan, jalan set, sini gue masih kelihatan, eksperimen gue cuma itu doang, tapi pas gue kena shock itu kan sawan banget ya, sampai akhirnya gue tuh nggak tahu arah rumah gue di mana. Jadi blank gitu ya? Gue blank banget, sampai akhirnya gue jalan naik mobil kan, sampai akhirnya gue ketika udah mulai sadar dikit, gue ada tempat rame tuh ke arah dekat stasiun rumah gue kan, terus gue minggir di situ, gue duduk aja di dalam mobil. Udah duduk berapa sejam 1,5 jam gitu ya, terus gue turun dari mobil, gue masih kayak shock, itu tuh benar-benar 3 jam, mungkin bisa 5 jam gue kayak, karena itu pengalaman efek dari ngeliat itu ya. Dari itu sampai bini Ayos tuh, istri gue, dia miss callin gue, terus kemana nih, sampai tanya adik gue, sampai tanya ini apa namanya nyokap gue ada kabar kayak gitu kan. Ya itu benar-benar gue shock, sampai akhirnya pas udah mulai, jadi summer itu kan jam 5 tuh udah mulai terang kan. Jam 5 tuh gue udah mulai terang, gue baru mulai bisa kayak ngambil HP, nyari HP, terus gue ngeliat HP, terus gue kabarin bini gue gini, terus gue langsung pulang ke rumah. Itu experience yang gimana ya, menurut gue singkat tapi cukup berkesan sih. Nggak berkesan juga.
Itu Apa berkesan? seumur umur gini, gue di Jepang tuh pernah tinggal jadi gue kan waktu pertama kali pindah ke Tokyo, sebelumnya gue di Kobe 2 tahun. Gue pindah ke Tokyo, gue cari flat yang paling murah. Gue bilang pokoknya gue sama agensinya, sama agennya gue nanya yang paling murah. Mau itu gimana, kecil atau jauh dari stasiun, gue gak ada masalah. Iya, yang penting murah. Yang penting murah. Nah, ternyata bukan cuma itu masalahnya. Di Jepang tuh banyak juga landlord si ownernya apartemen itu yang nggak mau nyewain ke orang asing. Gitu. Nah, akhirnya si agennya ini gue nyari sana sini repot deh. Pokoknya itu masih tahun 2010-an, di mana orang asing masih belum terlalu banyak kayak sekarang. Di Jepang kan udah mulai banyak nih. Nah, gue nanya sama dia kan, yang ini bagus kan, dikasih gambar-gambar foto gitu kan. Gue pilih yang ini aja nih, yang harganya sekitar 3 juta 4 jutaan sebulan. Terus gue lihat kamarnya kecil, kecil banget ya pokoknya. Tapi Gini. Aduh. iya agak begini nih. Kan digambar, maksud gua kan digambar. Oh iya benar. Segini dong. Betul, kalau digambar. Digambar. Terus ya udah gue cari-cari, udah oke nih tempat nih, enak lah pokoknya, deket, nggak terlalu jauh sama stasiun, terus ada toilet di dalam. Tapi ternyata landlordnya nggak ngasih Buat orang asing. dan itu sampai si agentnya tuh bener-bener kayak frustasi gitu. Kayaknya udah nggak banyak nih. Akhirnya ada satu agent yang lain, dia nawarin ada namanya Jiko Bukeng. Jiko Bukeng tuh di sana tuh kayak properti yang pernah ada accident. Oh iya pernah dengar gue Gitu. Nah, gue ditawarin sama properti itu nih, ada nih, dan dia jelas-jelasin terang-terangan. Ini Jiko Bukeng, pernah ada kasus bunuh diri di situ, gitu kan. Tahun berapa gue tanya kan? Sekitar tahun 80-an. Oh, ya nggak masalah lah. Udah lama. Udah lama. Terus kayak gitu, ya gue dianterin. Kamarnya kecil banget tuh. Kamarnya kecil banget, terus bener-bener kayak lo masuk kiri dapur, depan langsung tempat tidur. Jadi lo tidur di dapur kayak istilahnya. apartemen tipe studio gitu. Iya, lo tidur di dapur kayak gitu kan. Dan itu mungkin luasnya sekitar 10 meter persegi kali. Kecil banget. iya. Sampai lo masuk, lo masuk ke ada kamar mandi dalam. Lo masuk di dalam kamar mandi juga, lo cuma bisa Berdiri doang lah ya. Dan itu bukan bikin shower, dia dibikin bathtub. Bathtubnya gue pernah berendam tuh bener-bener begini doang nih. Jadi di sini gue Iya, iya. untungnya kan gue nggak terlalu tinggi kan, jadi masih aman. Nah, terus teman gue ada waktu itu orang Egypt ya kalau nggak salah, kan tinggi dia. Mesir ya. Mesir, dia tinggi. Muhammad Salah. Enggak, Egypt sini di apa namanya? Di Mana? Dekat Lipo Karawaci, Lipo Cikarang. Apa? Ada Egypt. Oh beneran? Ada. Ntar gue cari ya. Gue pikir apa nih, nendangnya apa nih, nonjoknya nih. Punchline-nya apa nih? Punchline-nya apa? Gue nunggu. terus ada gitu, temen lo orang Egypt. Coba mandi di situ kan, nginep di tempat gua. Dan itu bener-bener dia mandi begini, shower kecil banget. Tinggi orang ya. Nah, gua ya udah, gua nggak apa-apa, gua rental, gua nyewa di situ sekitar setahun. Yang dibilang ada kayak bekas bunuh diri apa segala macam, tapi gua nggak ngerasain yang gimana. Ternyata nggak ada apa-apa. Ada sih sebentar kayak gua lagi main komputer nih. Kan kalau di Jepang ada kayak lemarinya kan slide gitu ya. Iya. Terus di atas ada lemari yang slide gitu. Itu kayak dek, kayak ditutup gitu. Terus gue mikir, bodo amat dalam hati gue, karena waktu itu gue masih yang penting murah, dan gue emang nggak terlalu mikirin yang kayak gitu. Tapi experience itu tuh bener-bener yang apa ya, kalau gue nanya sama teman gue sih emang katanya ya itu summer itu memang musim-musimnya cerita-cerita serem, Horor terus ya. arwah-arwah sering bermunculan kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar Kalau di sini udah ini waktunya orang cuci keris lah ya kalau di Ya. Nah, iya. Malam satu suro. Satu suro. Satu suro di sana. Iya. Summer tuh satu suro lah. Iya. Jadi ya benar-benar apa ya, kayak gitu-gitu sering sih. Kalau kayak istri gua kan juga kadang kalau misalnya lagi tidur tuh kayak di apartemen di ujung, anak gua kan masih kecil kan, kadang suka kayak nangis ngeliatin ke ujung kayak gitu-gitu. Biasa pas summer emang nggak Iya. Kan anak kecil katanya sensitif ya sama begituan ya. kayak gitu-gitu. Jadi tapi kalau gua nggak terlalu, setelah itu memang kayak agak lebih percaya sama Iya. karena Setelah melihat langsung. setelah melihat langsung dan bener-bener real, bukan kayak yang bayangan lewat. Ada bentuknya gitu ya. Bentuknya ada, dan itu jelas banget kayak Iya, jaraknya kayak duduk deket di situ. banget. Iya, Iya, benar-benar iya. terus benar-benar apa ya? Tapi di sana tuh di Jepang lu pernah lihat pocong gitu? Nggak sih Pocong. kayak di Indonesia saya Dia ini sih kayaknya jadi pakai kimono berwarna. Jadi gimana? Ada pitanya. Lo kira pocong ke Jepang pakai
promo tiket. Asia. Asia tiket murah. Gitu ya, maksudnya lu di setiap negara nih, kayak lu di Jepang kan ngeliatnya hantunya jadi kayak Ju-on gitu. Betul, betul. Kalau di sini kan pengalamannya orang ngeliat kuntilanak, Iya. Pocong betul. Justru gue mikir kayak waktu awal-awal gue di sana kayak gue mikir gue nggak takut sama hantu Iya, Jepang karena kan iya. yang gue takutin sebenarnya kalau Indonesia. kita di pengalaman kita dari kecil kan cerita-cerita tuh Iya. kan hantu Indonesia emang udah serem kan. Nah kalau di sana tuh gue paling bayangan kayak perempuan apa anak kecil kayak gitu-gitu. Jadi ya kadang banyak juga cerita-cerita kayak malam-malam tuh lagi naik mobil kan teman gue naik motor nih. Ngikutin di belakang taksinya kosong. Terus tiba-tiba dari belakang tuh ada muka anak kecil Di belakang mobil lagi di belakang tuh. mobilnya lagi ngeliatin ke belakang. Tapi ya modelannya dia bilang mirip sama kayak yang gue lihat itu. Dia bilang, aduh gue lupa namanya. Jadi kan emang ada namanya juga kan di sana beberapa, gue lupa namanya deh. Kayak Sadako itu kan beneran juga Iya, cerita iya. kayak gitu. Terus karena memang di Jepang tuh kan banyak kan ini ya arwahnya penasaran. Jadi kayak marketing gitu ya. Aduh, arwah pemasaran. Pemasaran. kantornya di mana? Biasanya di belakang. betul. Terus dia sekarang nanya-nanya harga ada diskon nggak gitu. Oh, dilanjutin. Dilanjutin. Iya gitu, jadi kayak yang ini cerita juga nih, jadi kayak kalau di Jepang tuh ini kan tadi summer tuh kan musimnya orang bunuh udah banyak orang arwah-arwah berdatangan ke ini ya ke rumah anak cucunya kayak gitu kan. Nah udah masuk selesai summer kan autumn terus dingin kan, winter kan. Nah di winter, dari autumn ke winter tuh masuknya bulan-bulan 11, 12, November, Desember. Nah itu suasananya tuh kan udah mulai masuk musim dingin, jadi gelapnya cepet. Jam 5 sore itu udah gelap, udah gelap. Terus night time-nya lebih panjang lah, jam 5 sore udah gelap, jam 6 pagi masih gelap juga. Masih gelap. Nah itu buat orang-orang depresi itu banyak yang bikin mereka tambah down. Gitu. Jadi Ya, bener-bener karena tambah banyak kayak waktu buat itu, buat Overthinking. merenungi diri iya, sendiri. karena kan overthinking. gelap gitu ya. Iya, Apalagi di iya. Jepang tuh kan kehidupan individual. Yes. Terus dingin Apalagi di pula kota- kan. apalagi di kota gede kayak Tokyo, kadang kayak gue tinggal di flat gitu, gue gak kenal nih sama tetangga kanan kiri. Paling kalau ketemu di apa namanya di lift atau di mana cuma nyapa gitu doang kan. Dah itu masuk winter tuh banyak musimnya bunuh diri Karena tadi itu ya. karena depresi. Orang depresi itu kena night time yang lebih panjang, terus kehidupan individual dan mereka apa namanya nggak ada teman curhat apa segala macam, benar-benar makanya depres di sana tuh benar-benar penyakit banget. Iya. Sorry motong, ini salah satu contohnya yang kemarin itu ya, orang depresi terus dia terinspirasi film Joker. Ya. Di kereta dia Nusuk-nusukin orang terus ngebakar. Terus ngebakar gitu. Itu banyak depresi kan. Iya, itu di Jepang tuh hampir setiap tahun ada kejadian kayak gitu. Dan tren, gue mau menyebutnya tren ya. Jadi trennya ini memang mulai dari sebenarnya udah banyak dan case-nya hampir setiap tahun ada case-case kayak gitu. Jadi kayak misalkan depresi, dia lagi nyebrang zebra cross ditusuk-tusukin orang. Terus ada juga orang apa namanya depresi nih, gangguan jiwa, terus dia masuk ke rumah anak-anak difabel. Dia masuk, dia mantan pekerja di rumah difabel itu, di apa namanya rumah istilahnya tuna wisma kayak gitu ya. Nah dia masuk ke situ, terus dia orang-orang lagi tidur kan, dia masuk ke kamar-kamar karena dia tahu denahnya lokasinya segala macem. Dia buka pintu, masuk, tusuk, buka pintu, tusuk. Terus sekitar 20 orang, wah banyak deh, pokoknya 20 orang lebih meninggal di situ. Tiap tahun begitu udah pasti Ada kejadian kayak gitu, jadi kejadian kayak gitu, terus ada anak-anak kecil lagi pada nunggu bis sekolah ditusukin kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau gua straight bilang Jepang tuh nice outside, creepy inside, karena jiwa-jiwa masyarakatnya banyak yang apa ya, nggak sehat gitu. Iya, Kalau di sini kan kita ya kayak kita ketemu teman, kita ngumpul nih, lo ngajak temen lo datang, baru terus kita kenalan ngobrol jadi teman gitu kan. Di warung kopi kita nyapa ngobrol jadi teman kayak gitu kan. Nah kalau di sana tuh agak susah. Individual ya soalnya ya. Individual. Nah terus banyak orang bunuh diri. Kebanyakan di Jepang tuh ada, jadi dulu tahun 60-an gitu ada buku 10 cara bunuh diri yang nggak menyakitkan.
gitu. Sekitar 6 bulan beredar, dan gitu dia di apa, nggak boleh diedar kan, ditarik dari pasaran. Dan di antara dari 10 itu 3-3-nya adalah pertama, 3 the bestnya ya. Top Itu 3-nya lah ya. Top 3-nya itu loncat dari gedung yang tinggi. Loncat dari gedung yang tinggi di atas mungkin 10 meter, jadi 3 lantai 4 lantai. Di atas 4 lantai itu udah loncat. Katanya kalau misalnya lo loncat dari gedung yang di atas 4 lantai, ketika di tengah-tengah itu lo udah mulai kayak Hilang kesadaran. Jadi pas jatuh ngempas tanah itu rasanya udah nggak terlalu sakit. Itu yang kedua tuh kalau nggak salah ya ini ya, gantung diri juga. Gantung diri. Terus yang pertama tuh nabrakin diri ke kereta. Makanya sampai sekarang masih paling banyak tuh ya itu loncat dari gedung tinggi, gantung diri, sama Lompat loncat ke kereta. Itu kalau udah masuk winter pasti kereta-kereta yang ini ya, yang emang di daerah kota, terus memang dia banyak rutenya gitu ya, itu pasti ada delay. Karena kan ketepatan waktu di Jepang tuh kan detik hitungannya kan. Betul. Tapi karena ada delay itu jadinya mundur. Nah, kebanyakan mundur delay ketika winter itu gara-gara si orang Lompat berdiri ke kereta. Makanya mungkin kalau sekarang kita ke Tokyo atau ke kota-kota besar di Jepang, keretanya itu udah ada pembatasnya kayak di MRT sini. Udah ada pembatasnya gitu. Jadi orang nggak bisa lompat ya. Dulu tuh nggak ada kayak gitu-gitunya. Nah, terus dia loncat ke kereta, udah meninggal cepet, nggak sakit katanya gitu kan. Nah, tapi kalau di Jepang kalau kita loncat ke kereta itu didenda juga. Didenda sama istilahnya sama PT KAI-nya di sana, JR. Walaupun sudah meninggal. Jadi biasanya ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan gitu. Jadi biar orang mikir ya, gue mati malah ngerepotin orang gitu ya. Karena kan perlu kayak menyebabkan keterlambatan, perlu biaya evakuasi, banyak pihak yang dirugikan ya. Nah, itu perlu cost, jadi ditanggungin ke pihak keluarga, dan itu tergantung sama line keretanya. Kalau line kereta sibuk, itu bisa dendanya lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi dibanding yang kesel sama keluarga. Anjing nih keluarga gua nih, bunuh diri lah biar Biar pada repot ya. mereka yang nanggung, hapus lu gitu. Cuma emang rata-rata orang Jepang kan punya asuransi. Oh Jadi, iya. Mungkin kesadaran mereka untuk punya asuransi tinggi ya. Di lo mau iklan asuransi? Belum masuk di sini. Belum waktunya. Gitu, jadi ya mungkin sebagian ke cover sama asuransi. Kurang lebih kalau nggak salah ya dulu tuh sekitar 130 jutaan start from. Nah, itu balik lagi ke kantor pemasaran tadi itu. Gitu. Jadi ya itulah, banyak dinamika di masyarakat Jepang. Makanya kalau gua sendiri sih buat long term di sana kayaknya agak males, agak ngeri gitu. Tapi kalau misalkan buat kayak liburan 2 minggu, sebulan lah maksimal, itu masih enak. Ntar setelah 1 bulan down, karena kan bosen kan di sana juga. Makanannya, kecuali kita explore bener-bener keliling Jepang. Ya, sifat manusia sih, pasti kan bosan kalau gitu aja rutinitas. Betul. Tapi lu udah explore seluruh wilayah Jepang? Dari 52, kalau nggak salah dari seingat gue 52 provinsi ya. Itu gue tinggal 2 atau 3 provinsi yang bisa dibilang hampir 90% berarti udah explore ya Jepang ya. Betul. Karena biasanya kan gue kan di travel ya, dan gue emang harus keliling. Terus kadang kalau lagi low season gue emang dapat libur panjang, gue biasa ajak anak istri gue keliling. Biasanya road trip tuh. Jadi road trip di sana enaknya kalau misalnya kita malam-malam, kita bisa di pinggir jalan tuh ada namanya kayak rest area, kayak di sini rest area. Tapi rest areanya benar-benar gratis. Ada toilet, ada vending mesin segala macam, dan itu 24 jam. Terus besoknya mandinya di pemandian air panas. Jadi biasanya di setiap desa tuh ada pemandian air panas. Gitu. Itu free atau berbayar? Itu berbayar. Jadi rata-rata sekitar 60 ribuan lah ya sekali mandi seorang. Kalau mau lihat video jalan-jalannya Dimas dan keluarga ada di channel apa, Bro? Digum and Family. Digum P-nya 2 and Family. Di subscribe ya. Balik lagi ke penampakan yang lo lihat, kan lo ngelihat itu lo sawan tadi sambil masuk mobil terus lo cabut. Nah, itu si sosok itu menghilang atau tetap stay di situ sampai lo pergi? Iya, karena kan gua naik mobil nih. Pandangan gue langsung lurus ke depan aja nih. Tapi pas gua lewat di kaca, kan dia masih posisi di sini kan. Dan gue jalan,
yang gue rasain memang dia masih nyata di samping sini. Oke. Dan gue selalu berpikir kayak, gue nggak bisa berpikir, tapi setelah gue sadar itu, gue mikir itu apa tadi? Iya, Kayak gue iya, masih iya. berpikir kayak gitu. Iya, iya. Anak kecil ngapain di situ? Dan itu Jam penting setengah satu banget, malam. setengah satu malam. Dan, Iya, itu, iya, iya. dan itu duduk doang gitu kan. Tadinya nggak ada, emang sepi banget jalanan. Karena di Jepang kan kalau udah malam jam 9 gitu udah Iya. jam 8 deh. Iya, udah apalagi sepi daerah banget. perumahan kan. Daerah perumahan, orang udah di dalam rumah, Iya, iya. nonton TV apa segala macam, nggak ada anak nongkrong. Gitu, jadi Enggak ada anak nongkrong. Berarti kalau Tokyo Drift itu kan malam-malam mereka. Iya, itu kan sebenarnya ada, sebagian tapi kecil ada. penduduk kan. jadi seperti kalau di itu. daerah perumahannya emang sepi banget, tapi kalau daerah-daerah kayak Shibuya atau daerah-daerah yang rame-ramenya gitu emang ini apa namanya? Tetap 24 jam rame. mereka ya. Kan dia ada konten tuh. Drift apa? Tokyo Drift ya lo. Oh iya, Tokyo Drift. Iya kan, di sini tuh viewsnya udah banyak juga tuh. Digo Man Family. Kameranya 3 kan ada Tiga. Ini ada satu lagi tapi Oh, nggak iya. dipakai. gitu. Tapi lu sebelum kejadian ini mungkin balik waktu lo kecil atau Iya. waktu masih di Indonesia pernah ngalamin kejadian horor juga nggak sebelumnya? Atau itu pertama dan terakhir kali? Kalau yang benar-benar jelas nyata sih itu doang ya, sekali-sekalinya iya, dan oke. yang bikin gue jadi membuka mata kalau Dan percaya ya bahwa dan itu percaya ada. orang kalau dunia itu memang ada gitu. Jadi sebelum-sebelumnya paling kayak tiba-tiba lagi jurit malam gitu ya, lagi ada LDKS, lagi jaga pos kan, gue lagi bengong, tiba-tiba kayak dari sana putih terbang ke arah gue, tapi gue sadar. Mungkin kalau menurut gue kalau gue masih bengong aja mungkin masuk ke dalam Ya, tubuh gue ya, gitu. ya, 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 Kayak ya. kerasukan sebatas-sebatas kayak gitu aja sih. Dan gue masih berpikir kalau paling sesuatu apa Iya, lu gitu. masih cari logikanya Logis, lah ya. Iya, masih iya, pikir iya. logis. Tapi yang itu benar-benar nyata banget. Jadi makanya dari situ kan banyak orang bunuh diri, jadi ya itu arwahnya Iya, jadi penasaran. iya. Nah itu katanya lebih lama masih di alam sininya. Betul, betul. katanya. Karena katanya kan orang yang bunuh diri tuh di bumi tidak diterima, di sana juga Iya, nggak diterima. jadi Akhirnya masih- mereka jadi marketing di sini. jadi marketing betul. Wah, luar biasa. Jadi udah tinggal 12 tahun di Jepang pasti berkesan ya, tambah berkesan dengan kejadian ini tadi. Luar biasa. Tiap tahun ada, berarti kayak mereka tuh mikir tahun ini kok belum ada ya. Waduh, dicari. Wah. Tapi yang kayak ini kan, kayak kasus yang kayak bunuh-bunuh gitu kan, itu ke-trigger jadinya kayak yang habis dari Joker itu dia nusuk-nusuk. Ada juga Yes, di daerah lain. terinspirasi orang dari kejadian yang itu. Betul. Terus kayak dulu ada ini cerita juga agak ini sih agak menyedihkan juga. Jadi kayak sebelumnya tuh sebulan sebelumnya ada orang yang tadi gue ceritain nusuk-nusuk di Pinggir bus jalan stop, di bus stop anak-anak sekolah lagi nunggu bis. Itu nusuk orang tua sih umur sekitar 60-an gitu ya. Dia depresi, terus dia nusuk-nusukin anak kecil. Ada 2 orang yang meninggal, anak kecil luka banyak, terus orang dewasa 1 meninggal, anak kecil 1 meninggal. Nah, gara-gara kejadian itu ada orang depresi juga nih. Jadi anak muda sekitar umur 30-40 tahunan, mantan wakil menteri pertanian di Jepang. Wow. Jadi elite family lah di sana. Nah, dia tinggal di samping sekolah yang kalau siang tuh kan ada kayak ya activities lah anak sekolah lari-larian gitu kan di samping SD. Nah, itu dia sempat teriak kayak, "Woi, berisik!" kayak gitu kan. Nah, bapaknya ini tahu nih kalau dia emang agak aneh gitu loh, dan ada kecenderungan untuk ke arah yang kayak dilakukan sebulan sebelumnya itu di Tokyo. Sampai akhirnya bokapnya itu karena takut ya, dia kan istilahnya punya status, jadi dia takut kalau misalkan nama baiknya jelek karena anaknya ngebunuh anak-anak itu. Bapaknya akhirnya ngambil pisau, masuk ke kamar tuh anaknya dibunuh sendiri sama bapaknya untuk mencegah supaya dia nggak bunuh-bunuhin anak orang dan mempermalukan dia. Tapi kan malah tindakan ini mempermalukan dirinya sendiri juga ya. Cuman ya dan jadi akhirnya- kasus besar pasti. betul. Akhirnya ya banyak juga orang-orang Jepang yang ya udah akhirnya memuji juga Memaklumi ya. memaklumi karena kan Daripada semakin banyak korbannya ya. betul, daripada anak-anak kecil yang jadi korban kayak gitu katanya. Gitu sih, jadi bener-bener sebenarnya kalau cerita-cerita di Jepang tuh banyak yang memang ini sih apa namanya yang ngeri ya, dan experience-nya tuh bener-bener kayak ngedatengin terus kayak gitu loh. Karena penasaran itu kan. Baru banget nih dia pindah ke Labuan Bajo ya. Labuan Bajo. 7 bulan dia tinggal di sana. Kapal pinisi itu kan memang dari awal pembuatannya aja udah sakral banget kan. Ini si kapten apa si istri? Istrinya akhirnya meninggal. Di kapal itu. Meninggal di kapal itu. Gue pas nengok ke sini, langsung tuh dari air laut kayak
gue langsung lemes kan. Iyalah. Oh, ini dia nih yang diceritain orang-orang gitu. Gue langsung kayak, oh ini dia. Gue ngeliat, anjir merinding itu tuh. lo Iya, lu ngomong gitu gue merinding nih. iya